Yang saya rasakan bahwa ketika kami diundang itu sebenarnya Pak Menteri itu ingin kita mendukung dia. Mendukung RUU Kesehatan yang menurut saya sendiri juga nggak jelas bentuknya. Dia terlalu tambun, jadi terlalu banyak hal yang kemudian sepertinya disembunyikan. Kalau kemudian RUU Kesehatan ini dikatakan RUU Kesehatan, saya pikir tidak. Karena kalau RUU Kesehatan saya pikir tidak akan seheboh ini. Kenapa? Karena kita punya undang-undang praktek kedokteran, ya. Banyak undang-undang yang sebenarnya tidak ada masalah. Kenapa harus dijadikan satu, seperti dikeruk, seperti Omnibus Law seperti itu? Kalau to govern yang disampaikan oleh Pak Menteri Kesehatan dilaksanakan baik, maka Bappenas nggak mungkin merilis 9 dari 10 program kesehatan Pak Presiden itu tidak mencapai target. Itu karena semuanya ingin dihandle oleh pemerintah. Dan kita harus belajar dari pandemi deh. Memang pandemi kemarin pemerintah bisa menghandle sendiri? Enggak. Dan yang lebih parah lagi di RUU ini, Mbak Rama, ada ayat berbunyi adalah dia tidak perlu adaptasi untuk dokter asing kalau dia sudah pernah praktik 5 tahun di negaranya. Bisa dibayangkan dia praktik 5 tahun di negaranya yang kita nggak jelas kompetensinya gimana, terus masuk ke Indonesia langsung praktik. Penyakitnya juga beda kan? Iya. Jenis penyakit tropis Jadi semuanya. tujuan dokter asing yang dulu dengan sekarang ini beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di YouTube channel inilah.com di acara Inilah Podcast. Kali ini kita akan membahas soal RUU Kesehatan, RUU yang tiba-tiba muncul begitu ya, mengagetkan publik ya, dan langsung tiba-tiba akan segera disahkan. Bayangkan saat ini sudah selesai pembahasannya di tingkat 1 dan sudah akan dibahas dibawa ke tingkat 2, dibawa ke rapat paripurna dan akan segera disahkan. Padahal substansi dari RUU Kesehatan ini masih banyak mengundang pro dan kontra, polemik begitu ya. Protes dari berbagai kalangan juga ada, meskipun yang pro dengan argumentasinya, demikian juga yang kontra. Tapi seperti apa sebenarnya RUU Kesehatan ini? Benarkah akan menjadi semacam liberalisasi begitu ya di dunia kesehatan? Bahkan ada yang mengatakan ini bisa mengancam ketahanan nasional begitu ya. Kita akan membahasnya bersama dua dokter yang saat ini sudah hadir. Ini yang pertama ada Dr. Agung Sapta Adi dari Gerakan Moral Dokter Indonesia Bersatu begitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mbak Akma. Iya, ini kemudian ada juga Dr. Mahesa Paranadipa, ini dari Pengurus Besar IDI, Wakil Ketua 2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ini membahas soal RUU Kesehatan ini dulu. Sebelum ke celah-celah ya, atau loophole yang menjadi perdebatan publik, kita akan bahas dulu sejarah dulu. Ini kok banyak yang menganggap tiba-tiba muncul, sementara dari Menteri Kesehatan mengatakan bahwa RUU Kesehatan ini memang dibutuhkan selain untuk mengatasi kekurangan tenaga medis, pemerataan tenaga medis dan pelayanan kesehatan di Indonesia, juga sebagai pengalaman ya dari COVID kemarin ya, di mana kita gelagapan, belum siap, vaksin belum ada. Nah, inilah maka dikeluarkanlah RUU Kesehatan, diperlukan. Jadi dia ada urgensinya. Tapi seperti apa sih pembahasan sejarah munculnya RUU Kesehatan ini? Kalau mungkin Dr. Mahesa dulu. Baik, Mbak Rama. Jadi pertama kali muncul polemik itu di sekitar bulan September tahun 2022. Di pertengahan bulan September itu beredarlah di sosial media draft rancangan undang-undang kesehatan Omnibus Law yang berisikan 400 pasal lebih di dalam undang-undang. Saat itu kita mencoba untuk mengkonfirmasi ke DPR maupun ke pemerintah, ini draft dari mana? Karena kami baca di berita di bulan Agustus, memang ada rencana dari Balik untuk memunculkan sebuah rancangan undang-undang omnibus bidang kesehatan. Jadi ketika di September beredar draft itu, kami mencoba mengkonfirmasi. Oh, September 2022 itu sudah jadi draftnya begitu ya? Sudah beredar di sosial media. Jadi kapan sih ini awalnya RUU Kesehatan ini? Nah, waktu kami konfirmasi di bulan September, disampaikan oleh pihak DPR waktu itu di Balik bahwa belum ada penetapan prolegnas. Kemudian kami tanya juga ke kementerian, belum ada. Tetapi di tanggal 20 September itu ada ketok palu di DPR mengesahkan daftar prolegnas perubahan, di mana di dalam daftar prolegnas perubahan itu ada RUU Kesehatan dalam kurung Omnibus Law yang merupakan perubahan dari rancangan undang-undang Sistem Kesehatan Nasional. Itu di dalam draft prolegnas. Nah, waktu itu kami mencoba konfirmasi,
ini sebenarnya rencana DPR ingin membuat undang-undang baru, RUU baru kesehatan, atau merevisi undang-undang kesehatan tahun 2009. Disampaikan bahwa ini adalah sebuah rancangan baru. Tetapi kenapa bunyinya sistem rancangan undang-undang kesehatan omnibus, bukan rancangan undang-undang sistem kesehatan nasional? Karena agak membingungkan. Dari sisi penamaan undang-undang sendiri kita bingung, ini revisi atau undang-undang baru. Jauh sebelum itu, sebenarnya kami IDI sebenarnya sudah bertemu dengan Pak Bambang Susatyo. Saat itu kami menyampaikan usulan agar DPR juga bisa menginisiasi sebuah perbaikan sistem kesehatan. Karena kita belajar dari pandemi selama 2 tahun lebih, Mbak Rahma, banyak sekali ternyata yang harus diperbaiki di sistem kesehatan kita. Nah, kita mengusulkan itu, tetapi kita bentuknya waktu itu mengusulkan undang-undang sistem kesehatan nasional. Tidak bicara tentang omnibus, karena kami kalau bicara omnibus ada praktek yang kurang baik di Undang-Undang Ciptaker pada saat itu. Nah, waktu itu direspon oleh Pak Bambang Susatyo. Nah, di bulan September ketika muncul daftar prolegnas, kami mengkonfirmasi lagi ke Balik. Balik bilang ini usulan dari inisiatif DPR untuk menyusun RUU. Apa urgensinya? Kami sampaikan waktu itu. Karena ini bicara pandemi. Oke, pandemi kalau bicara di 2022, pandemi sudah menurun, ya kan? Kemudian apakah harus cepat-cepat pembahasan ini? Artinya gini, kami sampaikan dengan sangat-sangat tegas bahwa IDI dan mungkin organisasi profesi yang lain itu tidak anti perubahan. Kita ingin perbaikan sebenarnya sistem kesehatan karena tujuannya untuk semua rakyat. Tetapi harus jelas arah perubahannya mau kemana. Nah, ini antara naskah akademik dengan rancangan undang-undang yang beredar di sosial media itu nggak nyambung. Jadi apa yang mau diperbaiki juga tidak jelas, ya kan? Bahkan di situ dihilangkan peran profesi. Itu yang draft September ya, Mbak Rama. Peran profesi dihilangkan, kemudian STR yang tadinya dievaluasi setiap 5 tahun diberlakukan seumur hidup, ya kan? Kemudian dokter asing itu dipermudah untuk masuk ke Indonesia. Kemudian alat kesehatan, obat-obat itu dipermudah perizinannya untuk kondisi-kondisi tertentu. Ada data kesehatan yang bisa dikelola di luar negeri. Ini hal-hal yang menurut kami sangat krusial untuk dibahas saat itu. Tetapi bahasanya DPR sekali lagi belum jadi undang-undangnya. Itu di bulan September. Kemudian kami mendapatkan agenda-agenda di DPR, pembahasan demi pembahasan, sampai dengan bulan November, ternyata ada pembahasan rancangan undang-undang di Balik waktu itu. Nah, waktu kami komunikasikan, kenapa buru-buru sekali ini? Ada apa ini buru-buru? Tidak dijawab dengan lugas. Nah, kami diundang. Memang jujur kami sampaikan kami diundang berapa kali RDPU. Tetapi RDPU itu dengan tegas kami menyatakan menolak RUU kesehatan. Itu di bulan Oktober, November kami diundang RDPU. Tetapi kemudian berlanjut tuh pembahasan undang-undang di Balik. Sampai bulan November akhir, kami terpaksa melakukan satu kali aksi di DPR, tepatnya tanggal 28 November, menyatakan kami menolak RUU kesehatan kalau konsepnya sama dengan konsep yang bulan September yang beredar. Nah, waktu itu kita diterima oleh fraksi PDIP, diterima oleh pimpinan Balik, menyampaikan bahwa nanti kita akan libatkan. Oke, kami menunggu dilibatkan. Sampai bulan Januari kita hanya diundang satu kali RDPU. Kemudian kalau kita baca Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, mekanisme perlibatan secara bermakna itu kan ada 3, Mbak Rahma. Pertama, didengarkan pendapatnya, kemudian disampaikan diterima atau tidak diterima, kemudian kalau tidak diterima harus dijelaskan kenapa tidak diterima. Dan itu tidak terjadi yang 2 poin ini. Didengarkan saja. Hanya begitu. Didengarkan saja. Silakan bicara begitu ya. ya. Jadi di Undang RDPU kita menyampaikan menolak atau kita menyampaikan isu-isu ini berbahaya, ya kami terima masukannya. Setelah itu selesai. There's nothing respon. Nggak ada informasi apapun. Kemudian bocor ke kami, agenda pembahasan di Balik berlanjut terus di bulan Januari sampai dengan Februari. Akhirnya diketoklah di bulan Februari, draft langsung udah tingkat 1. Tiba-tiba selesai. Itu usulan draft. Usulan draft dari Balik bulan Februari. Muncullah draft sama 400 pasal lebih inisiatif DPR. Nah, dari situ kemudian dibawa ke paripurna, muncullah polemik di paripurna DPR di bulan Februari bahwa Komisi 9 melakukan protes. Kenapa sebuah rancangan undang-undang kesehatan yang menjadi domain dari Komisi 9 dibahasnya di Balik. Nah, kemudian hasil pembahasan di paripurna dilimpahkan ke Komisi 9. Setelah itu baru dibentuk panja. Nah, jadi polemik baru lagi. Dari draft yang bulan Februari, dari Balik itu banyak pasal-pasal bermasalah, walaupun kemudian kami melihat pasal-pasal di draftnya Balik itu
STR tetap dievaluasi 5 tahun, artinya ternyata berbeda dengan draft yang September nih. Ya kan? Cuma ada draft yang masih sama dengan yang September, seperti misalnya pencabutan 9 undang-undang, kemudian organisasi profesi dihilangkan, kemudian dokter asing juga dipermudah masuk ke Indonesia. Ini masih ada yang bermasalah nih draft Balek. Tapi ketika setelah Balek selesai, dibentuklah komisi Panja di Komisi 9, Panja RUU Kesehatan, kemudian keluarlah DIM, daftar inventaris masalah dari pemerintah. Kami mencocokkan lagi tuh draft yang itu, draft hasil Balek dengan DIM pemerintah. Loh, ternyata DIM-nya pemerintah sama dengan draft yang bulan September. Balik lagi ke balik ke laptop. Jadi STR yang tadinya sudah 5 tahun dievaluasi, di DIM pemerintah diusulkan untuk berlaku seumur hidup. Kemudian yang di draft Balek ID, PPNI, IB sekalian itu diakui, kemudian organisasi profesi single bar di DIM pemerintah kok dihapus. Kembali lagi ke yang dimasalahkan yang pertama. Nah, itu menjadi polemik. Terus kami minta tolong ini kami dilibatkan. Jangan sampai pembahasan diam-diam. Ini draft mana yang kan kami berikan masukan secara tertulis. Dari berdasarkan draft yang Balek dengan yang DIM pemerintah, kami memberikan masukan secara tertulis ke Panja. Kami berharap ada respon. Karena supaya jangan jadi masalah isi dari RUU. Itu nggak dilibatkan. Ini menjadi semacam pengalaman trauma bagi publik ya, bahwa seringkali pembahasan undang-undang itu diam-diam disahkannya malam-malam lagi begitu. Iya, dan ini pindah-pindah tempat pembahasannya. Di hotel lagi gitu Yes. ya. Sehingga ini kalau Dr. Agung sendiri merasa dilibatkan tidak ini? Karena kan partisipasi publik ini ya. Kita pernah diundang RDPU bulan Oktober ya, sekitar bulan Oktober itu. Yang saya dapatkan adalah DPR sendiri merasa tidak punya kemampuan untuk membahas itu karena memang draftnya belum ada. Dia bilang seperti itu. Sampai pada akhirnya saya dan beberapa teman itu diundang sekitar bulan Ramadan oleh Pak Menteri Kesehatan tentang transformasi kesehatan, dan disitulah saya merasa lebih terbuka. Kenapa selama ini Pak Menteri selalu menarasikan ID ini punya masalah. Jadi bahwa seluk-beluk kesehatan yang kacau balau ini karena ID punya kekuasaan yang terlalu luas, ya, sehingga menteri tidak bisa apa-apa. Yang saya rasakan bahwa ketika kami diundang itu sebenarnya Pak Menteri itu ingin kita mendukung dia, mendukung RUU Kesehatan yang menurut saya sendiri juga nggak jelas bentuknya. Dia terlalu tambun, jadi terlalu banyak hal yang kemudian sepertinya disembunyikan. Kalau kemudian RUU Kesehatan ini dikatakan RUU Kesehatan, saya pikir tidak. Karena kalau RUU Kesehatan, saya pikir tidak akan seheboh ini. Kenapa? Karena kita punya undang-undang praktek kedokteran, ya. Banyak undang-undang yang sebenarnya tidak ada masalah. Kenapa harus dijadikan satu, seperti dikeruk, seperti Omnibus Law, seperti itu. Dan kesimpulannya satu, bahwa ini merupakan sebuah langkah untuk membangun ekosistem investasi. Untuk apa? Untuk kapitalis ini bisa bergerak lebih dalam lagi mengambil keuntungan di Indonesia. Di bidang kesehatan. Kalau bidang lainnya itu sudah terjadi. Iya, seperti itu. Jadi ini kayaknya kesehatan ini tersisa nih. Apa yang belum bisa diambil dari Padahal kesehatan. bisa cuan banyak loh kesehatan. Ya. Waktu pandemi PCR-nya aja udah cuan berapa dulu. Jadi selalu yang disampaikan Pak Menteri adalah belajar daripada pandemi. Memang pandemi ini menyebabkan semua negara merasa sistemnya ini kurang. Nah, inilah yang menjadi alasan untuk memperbaiki sistem. Sehingga kita hanya fokus bicara tentang polemik pro dan kontra masalah praktek kedokteran. Padahal ternyata banyak di balik itu. Banyak area blind spot seperti ini. Ya kita pahami sekarang, ternyata dokter asing sudah mulai dimunculkan. Ternyata rumah sakit asing dimunculkan ketika RUU belum disahkan seperti itu. Dan yang mengenaskan adalah rakyat ini tidak terlibat, tidak hanya terlibat dalam hal masukan nih, tidak diajak merasa punya masalah. Jadi justru Pak Menteri ini menggunakan narasi sesat untuk menjatuhkan profesi. Dalam hal ini adalah organisasinya, bukan profesi kedokterannya atau profesi kesehatannya. Karena yang saya lihat ini ada politik belah bambu. Jadi ada yang diangkat dari profesi ini, ya, mereka-mereka yang punya kepentingan dengan undang-undang ini, misalnya tentang yang belum sekolah spesialis akan dimudahkan dan sebagainya. Jadi ada yang diuntungkan. Ada yang diuntungkan seperti itu. Kemudian ada juga yang kemudian otomatis kontra.
Nah, inilah yang dimanfaatkan oleh, maaf ini saya sebutkan, Pak Menteri untuk menunjukkan bahwa dia butuh power. Nah, power inilah yang kemudian akan mengeliminasi semua kekuatan yang sebenarnya sudah ada sebelumnya dan menjadi kekuatan penyeimbang. Jadi kalau tadi disebutkan hanya masalah organisasi profesi dalam hal ini ID, tapi kita paham bahwa Konsil Kedokteran pun sebenarnya dilemahkan. Dan Konsil Kedokteran ini dibuat oleh di bawah Presiden berdasarkan undang-undang. Jadi kita belajar dari kasus tahun 2014 ketika saya sebutkan di sini, Kamar Dagang Indonesia itu ingin menginisiasi adanya health industry. Jadi health industry itu sudah diterjemahkan oleh mereka dalam bentuk apa? Adanya dokter asing, rumah sakit asing dan sebagainya. Jadi bukan healthcare tapi health industry. Iya, jadi ada sebuah transisi di mana kita dulu melihat kesehatan itu sebagai hal kewajiban negara, tanggung jawab kita bersama, dan bagi seorang kita dokter atau tenaga kesehatan, kita tuh punya jiwa altruisme, pengabdian. Tapi dengan health industry apa yang terjadi? Organisasi profesi ini harus dijauhkan. Kalaupun tidak dihancurkan, nanti keberadaannya itu tidak menjadi sebuah kewajiban. Jadi nantinya dokter itu yang selama ini etikanya dipegang oleh organisasi profesi, maka dia akan dibebaskan menggunakan etika yang standarnya bukan dari profesi. Pengawasannya murni pemerintah, bukan ID lagi. Semuanya kan pemerintah, termasuk Konsil Kedokteran seperti itu. Jadi pada tahun 2014 itu yang dianggap menghambat industrialisasi kesehatan itu adalah pertama organisasi profesi, yang kedua adalah Konsil Kedokteran. Ya, termasuk dengan masuknya dokter asing itu kita harus paham di negara manapun dokter asing atau orang-orang yang kemudian bergerak di bidang kesehatan itu tidak hanya dianggap sekedar bekerja, tapi mereka bisa dianggap sebagai sebuah agen dari pihak asing. Jadi itu ada hubungan dengan masalah ketahanan nasional. Jadi tidak hanya kemudian dianggap kemudian oh ini mau baksos nih dokter asing atau rumah sakit asing kita terima seperti itu, tidak bisa. Karena tentu akan banyak data-data kesehatan dari masyarakat yang bisa diperoleh. Jadi masalah. Jadi kalau kita bicara tentang industri kesehatan, kita tidak menyangkal bahwa dalam kurun waktu sekitar mulai tahun 2000-an ya, itu industri itu memang dibutuhkan. Karena pemerintah tidak mampu, termasuk tidak mampu menyebarkan tenaga kesehatan hingga pelosok. Aneh sekali ketika kemudian sekarang mandatory spending itu dihilangkan. Sederhana kalau analoginya, kalau kita tuh seperti punya tanah, kita sudah berinteraksi di situ, katakanlah ini sebuah desa begitu ya, interaksi di situ, jual beli dan sebagainya, kemudian ada yang menawarkan, kita bangun mall ya tanah itu, jadi pasarnya kita perbaiki dan sebagainya. Kemudian Pak Lurahnya bilang, saya nggak punya uang nih gitu, nggak apa-apa, nggak perlu uang, saya cuma pengen penggunaan tanah aja, dibangunlah mall di situ. Apa yang terjadi? Semua ekosistem yang ada yang dulunya berdasarkan gotong royong dan sebagainya itu akan menjadi hilang. Sampai mulai dari parkirnya harus berbayar dan sebagainya. Orang yang kemudian dia jualan dengan standar yang minimal tidak bisa lagi. Standarnya harus dinaikin semua. Jadi kalau bullshit kalau kemudian ada yang bilang bahwa kita itu ingin membuat rumah sakit asing masuk ke Indonesia itu agar devisa bisa kita tahan, gitu kan? Enggak, justru kemudian kita akan terbiasa untuk berkonsumtif di bidang kesehatan. Ya kan, sedikit-sedikit kita akan berobat seperti itu. Karena mereka prinsipnya satu, ingin membangun ekosistem. Ekosistem itu mulai dari apa? Mulai dari mindset-nya, kemudian mulai dari regulasinya, undang-undangnya, harus semua dipaksa seperti itu. Dan yang paling bahaya adalah data. Jadi orang yang mau bisnis itu dia butuh data untuk mapping. Mapping apa? Tentang apa sih penyakit orang Indonesia. Dengan semua terintegrasi semua data ini pada Satu Sehat, aplikasi Satu Sehat, pada tahun ini sudah harus semua terintegrasi oleh layanan Satu Sehat, maka sangat mungkin itu bocor. Entah disengaja atau tidak, seperti itu. Yang kedua, data genom. Yang Pak Menteri ini sangat berinisiatif untuk bersemangat sekali untuk pengobatan presisi. Padahal sebenarnya ada celah di situ, bahwa kita belum siap, belum mampu untuk mengamankan data yang seperti itu. Data genom ini data genetik ya, spesifik. Data genetik. Yang itu data-data itu sangat diperlukan untuk misalnya pembuatan vaksin, pengobatan dan lain sebagainya ya, sehingga esensial, krusial ya itu bagi suatu ketahanan nasional. Ini mungkin yang harusnya dilindungi begitu ya, mungkin ya. Kalau di liberalisasi mungkin
data genom ini bisa lebih mudah bocor, begitu kan mungkin yang dimaksudkan. Tapi sebelum spesifik membahas ke masalah celah-celah yang ada di RUU Kesehatan, kan seringkali dikatakan, wah itu yang kontra-kontra RUU Kesehatan itu menyebar hoax gitu ya. Dulu waktu Omnibus Law Ciptaker juga gitu, kalau ada yang kritik, wah itu hoax gitu. Kenapa? Karena kan kita nggak tahu aslinya gimana begitu. Kita sendiri ini sebenarnya sudah pegang nggak sih datanya? Soalnya nanti jangan-jangan kritik dikatakan hoax kok di RUU Kesehatan nggak ngatur kayak gitu. Nah sebenarnya ini sudah ada nggak nih datanya, nanti bisa ditangkap loh dibilang hoax. Ya, kita itu kan melakukan kajian terhadap draft-draft pembahasan di Balek, kemudian DIM pemerintah, kemudian yang terakhir tanggal 15 Juni kemarin bocor hasil panja. Kita menggunakan dokumen-dokumen tersebut untuk dilakukan kajian. Tapi nggak kan gini, harusnya transparan ya pembahasannya. Tidak diinfokan ini RUU. Nggak ada alasannya apa panja kalau ditransparansikan nanti nggak selesai pembahasan undang-undang loh. Ini antara perintah undang-undang agar pembahasan itu melibatkan publik dengan cepat-cepat. Mana yang diperintah undang-undang? Apakah undang-undang memerintahkan sebuah pembahasan undang-undang harus cepat atau melibatkan publik? Harusnya kan melibatkan publik dulu. Tidak ada urgensinya tadi, iya, kata kuncinya. Jadi memang transparansi sengaja dihindarkan soalnya nanti nggak selesai-selesai begitu alasannya. Jadi justru pengen cepat-cepat. Pertanyaan kita kenapa buru-buru pembahasan sehingga ini tidak transparan, bunyi undang-undang kesehatan ini sendiri asal dapat dari bocoran-bocoran begitu ya Pak Mahendra ya? Dan kami sangat-sangat yakin di dalam Senayan itu kan tidak semuanya pro terhadap oligarki ya. Ada juga lah yang juga masih di dadanya masih merah putih. Dan kami dapat bocoran-bocoran itu dari mereka-mereka. Dan kami berterima kasih terhadap bocoran-bocoran tersebut. Karena kalau nggak dibocorkan kita nggak tahu pembahasan Karena ingat waktu ini. Undang-Undang Cipta Kerja itu jumlah halamannya ganti-ganti kan. Iya. 800, 600 begitu kan. Padahal sudah ditandatangani loh ya. Itu aja bisa berubah-ubah. Kita belajar dari Undang-Undang Kesehatan saja tahun 2009. Dulu sempat heboh. Ada ayat tembakau yang hilang. Dulu. Satu ayat itu. Padahal jumlah pasal di Undang-Undang Kesehatan itu nggak nyampe 200 pasal. Ini ada 400 pasal. Kita nggak tahu ada ayat yang dirubah atau apa, kita nggak ngerti pembahasannya. Oleh karena itu kita memang menuntut ada keterlibatan yang bermakna. Itu yang kita tuntut. Nah, mungkin penegasan juga Mbak Rama bahwa selama ini disampaikan bahwa yang menolak ini dari organisasi profesi lah, pengurus-pengurus organisasi profesi yang punya kepentingan lah. Kami harus sampaikan, dan itu bisa di-searching di Google. Yang menolak undang-undang ini tidak hanya organisasi profesi kesehatan, ada 40 lebih organisasi yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil. Kemudian PP Muhammadiyah juga menyatakan menolak terhadap RUU. Bahkan NU pun menolak karena ada beberapa substansi yang mereka kaji tidak baik. Artinya bukan kepentingan organisasi profesi kesehatan saja. Kalaupun publik sekarang juga mungkin tidak banyak yang menolak, bukan karena tidak menolak, karena tidak paham saja ya. Karena tadi itu tidak transparan, buru-buru, cepat-cepat, nanti tiba-tiba malam-malam diketok. Jadi mungkin tidak tahu tepatnya, bukan tidak menolak ya, seperti itu ya. Jadi ini mungkin sekarang salah satu acara ini digelar juga biar orang tahu nih apa isinya. Kita mulai sekarang membahas soal celah-celah ya di dalam pasal-pasal di RUU Kesehatan ini. Yang pertama tadi sudah dibahas soal mandatory spending ya, itu yang sudah dihapus. Mandatory spending ini adalah kewajiban pemerintah ya untuk anggaran ya, mengalokasikan anggaran itu sekitar 5% dari APBN. 5% dari APBN. 10% dari APBD. 10. Itu di Undang-Undang Kesehatan tahun 2009. Sebenarnya rekomendasi dari WHO itu dokumennya jelas sekali. Itu adalah 15% dari anggaran kesehatan yang belum direvisi. Jadi kalau kita APBN ini kan ada APBN yang ditetapkan, kemudian ada revisi APBN. WHO merekomendasikan 15% dari yang sebelum direvisi harus dialokasikan untuk kesehatan. Nah, kita di Undang-Undang tahun 2009 sudah 5% dari APBN dan 10% dari APBD. Masih kurang sebenarnya. Masih kurang dari rekomendasi WHO. Tapi tiba-tiba di RUU ini dihapus dengan alasan katanya hasil evaluasi mereka money follow program. Jadi kalau menganggarkan kesehatan tuh programnya dulu. Lah, sekarang persoalannya dari mana kita tahu jaminannya anggaran itu disediakan kalau tidak ditaruh di undang-undang. Sedangkan ditaruh di undang-undang saja tahun 2009, belum semua daerah mengalokasikan 10% dari APBD. Apalagi tidak ditaruh di undang-undang. Alasannya karena kan ini tidak tepat sasaran katanya. Jadi seringkali kan banyak itu kegiatan-kegiatan yang sekedar menghabiskan alokasi anggaran. Tidak tepat sasaran itu masalahnya di mana, Mbak Rama? Si pelaksana dan pengawas atau di undang-undangnya?
menurut saya di pelaksanaan dan pengawas. Ya, Dari itu program. jadi bukan undang-undangnya yang Bukan, diganti. jangan begitu. disalahkan angkanya. Ya, itu satu. Kemudian saya ke Dr. Agung, salah satu tadi sudah disinggung oleh Dr. Agung soal sentralisasi pengawasan ini ya, tenaga kedokteran ini yang tampaknya terpusat oleh pemerintah ya, karena ini peran ID dikurangi begitu ya. Dulu kan selalu ada sertifikasi atau rekomendasi dari ID. Nih, kalau pengamatan Dr. Agung dari RUU Kesehatan ini seperti apa nih? Ya, ini jelas sekali ya. Jadi keinginan untuk menjadikan satu kekuasaan ada di tampuk Kementerian Kesehatan ini kan yang saya katakan tadi sudah mulai tahun 2014. Pendekatan dari pihak Kadin kepada Kementerian Kesehatan lewat Presiden seperti itu. Jadi kalau kemudian kita bicara tentang masalah absolutisme kekuasaan di tangan kementerian itu, maka kita paham bahwa sebenarnya ingin menjadikan kesehatan itu sebagai sebuah objek. Ya, jadi bukan sebagai sebuah kebutuhan yang menjadi kewajiban pemerintah untuk mencukupi seperti ini. Karena kalau objek itu, maka siapa ini akan berkuasa menguasai? Nah, pihak kapitalis itu peminjam atau meminjam tangan kekuasaan, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, untuk menguasai semuanya seperti ini. Satu contoh misalnya, dokter nantinya itu bukan menjadi sebuah profesi lagi, tapi menjadi sebuah tenaga vokasi. Tenaga vokasi itu hanya menjalankan perintah dari, kalau kita sekarang bicara tentang Kementerian Kesehatan, ya Kementerian Kesehatan semua, walaupun dia bukan ASN. Jadi pemilik modal pun di sini akan lebih mudah mengatur dokter. Mengatur berdasarkan apa? Berdasarkan keinginan. Saya punya alat nih, tolong kerjakan seperti itu. Padahal menurut dunia kedokteran misalnya, alat itu belum secara evidence-based medicine itu belum layak digunakan untuk pelayanan misalnya. Tapi karena ini pesanan seperti itu, dia harus dijalankan. Karena harus menjalankan saja. Ya, jadi makanya dijauhkanlah organisasi profesi ini dari dokter atau dari anggotanya seperti itu. Baik, kita break dulu ya, ini azan. Dengan sentralisasi pengawasan profesi dokter ini di tangan pemerintah, ini tentu saja pemerintah memegang peranan yang besar gitu. Tidak ada lembaga independen yang mengawasi seperti itu ya. Sebenarnya praktek Kementerian Kesehatan menghandle semua urusan itu terjadi sebelum tahun 2000. Jadi sebelum reformasi, semua urusan-urusan dokter dan tenaga kesehatan memang dihandle oleh Kementerian Kesehatan. Bahkan dulu ada namanya surat izin praktek seumur hidup. Itu diurusnya di Kementerian Kesehatan. Tapi kemudian kan persoalan masalah kedokteran kesehatan ini makin banyak. Kemudian distribusi juga harus makin luas. Sehingga waktu itu Kementerian Kesehatan tidak sanggup menghandle semuanya. Sehingga muncul waktu itu sekitar di tahun 80-an muncullah peraturan Menteri Kesehatan yang mendelegasikan persoalan rekomendasi SIP itu ke organisasi profesi. Nah, waktu itu hanya setingkat peraturan menteri. Kemudian dinegasikan lagi di Undang-Undang Praktik Kedokteran tahun 2004. Dilibatkanlah ID dan PDGI di dalam undang-undang untuk mengambil peran. Karena waktu itu pembahasan Undang-Undang Praktik Kedokteran tahun 2004 itu membawa juga semangat reformasi. Di mana di semangat reformasi itu adalah kekuasaan itu tidak mutlak di tangan pemerintah. Jadi didelegasikan kepada lembaga-lembaga lain. Makanya dibentuklah komisi-komisi, termasuk juga konsil kedokteran dibentuk. Kemudian ada beberapa peran dari pemerintah diserahkan kepada organisasi profesi. Pengawasan dan pembinaan bersama-sama pemerintah dan organisasi profesi yang ngawasin dokter. Itu disebutkan di dalam undang-undang. Itu semangat dari reformasi. Nah, makanya kami menanyakan kenapa kemudian di dalam RUU ini semangatnya sudah bertahun-tahun terbentuk dan saya rasa tidak ada masalah di daerah terhadap keberadaan organisasi profesi, kok tiba-tiba isu tentang keberadaan organisasi profesi ini menjadi isu yang dibawa dalam rancangan undang-undang. Bahkan kemudian bahasanya pemerintah, bahasanya Menteri Kesehatan bahkan ya, bahwa pemerintah berhak untuk mengatur semua. Loh, ini bahasa yang berapa puluh tahun yang lalu, yang ternyata beberapa puluh tahun yang lalu pun pemerintah nggak sanggup menghandle, kok sekarang itu disampaikan lagi. Dan ini menurut saya kemunduran jauh kita dari perkembangan sistem kesehatan. Dan ini yang harusnya dikoreksi dari pernyataan Pak Menteri. Ditambah lagi nih Mbak Rama, saya harus sampaikan, kalau to govern yang disampaikan oleh Pak Menteri Kesehatan dilaksanakan baik, maka Bappenas nggak mungkin merilis 9 dari 10 program kesehatan Pak Presiden itu tidak mencapai target. Itu karena semuanya ingin dihandle oleh pemerintah. Dan kita harus belajar dari pandemi deh. Memang pandemi kemarin pemerintah bisa menghandle sendiri? Enggak. Bahkan Pak Presiden sendiri mengatakan pandemi ini bisa kita atasi dengan kolaborasi. Presiden mengatakan itu. Dan kita ID waktu tahun 2020 ya, itu 2021 itu ketua umum kami ID Dr. Daeng itu
menjadi orang kedua yang divaksin setelah Pak Jokowi. Itu artinya apa? Pemerintah melihat bahwa peran-peran organisasi profesi ini perlu digandeng, berkolaborasi gitu loh. Jadi jangan dihilangkan itu perannya karena sama-sama untuk kepentingan masyarakat. Baik. Gitu. Nah, selanjutnya saya kembali ke Dr. Agung ya. Soal yang banyak dibicarakan orang adalah diberinya keluasan ya dokter asing untuk berpraktek di Indonesia. Tapi dari segi layanan publik, bukankah ini hal yang positif begitu ya? Presiden Jokowi pernah mengatakan bahwa banyak orang Indonesia ini yang terpaksa sampai ke luar negeri ya, ada dana sampai 2 triliun begitu ya, biaya yang dihabiskan untuk berobat ke luar negeri. Nah, jika kemudian dokter-dokter Indonesia asing ini didatangkan ke Indonesia, bukankah itu hal yang positif? Artinya orang Indonesia akan lebih mendapatkan layanan yang lebih baik, nggak harus jauh-jauh ke luar negeri begitu, Dokter Agung. Jadi yang agak aneh dan ekstrim adalah ketika dokter asing nantinya ini tidak harus bisa berbahasa Indonesia. Jadi ini aneh sekali. Karena dalam dunia kedokteran itu kita paham bahwa anamnesis ya, wawancara itu sudah hampir dikatakan lebih dari 70% kita tuh sudah bisa mendiagnosis penyakit. Minimal kita bisa mengarahkan ya. Ini pemeriksaan penunjang apa, pemeriksaan fisik apa yang dibutuhkan dan sebagainya. Jadi kalau kemudian tidak bisa melakukan wawancara atau anamnesis seperti itu, ini suatu tanda tanya besar. Dan kemudian pemerintah sendiri juga lebih ekstrim lagi bahwa proses untuk masuknya ini lebih mudah karena tidak ada adaptasi yang seperti dulu lagi. Seperti itu. Karena kalau di luar negeri kan ada ujian kompetensi, misalnya kayak orang Indonesia, dokter Indonesia ke luar negeri kan ada ujian kompetensinya. Jadi dimanapun sama seperti itu. Kita Indonesia ada nggak? Dokter Indonesia ke sana pun juga ada. Bahkan yang agak aneh sekali adalah Prof. Zainal Mutakin, seorang dokter yang kemudian dipecat ya, profesor ya, guru besar kita, guru besar epilepsi satu-satunya di Indonesia karena mengkritisi tentang undang-undang kesehatan ini, kemudian dieliminasi, dipecat dari Rumah Sakit Karyadi. Padahal kalau kita tahu, paham bahwa beliau ini adalah dokter adaptasi. Beliau seorang ahli bedah saraf, spesialis epilepsi, yang dia belajar bedah sarafnya itu dari Jepang. Jadi dia mengikuti proses adaptasi tadi. Dan dia merasa bahwa dia adalah lulusan Indonesia. Seperti itu. Jadi kalau kemudian kita dianggap resisten terhadap dokter asing atau lulusan dokter asing, sebenarnya enggak. Asalkan prosedurnya itu jelas. Oh, jadi prosedur apa yang tidak sesuai nih menurut Dr. Agung di Regu Kesehatan ini? Tidak ada ujian kompetensi seperti itu? Atau apa lagi? Tadi bahasa Indonesia ya. Terus kemudian kesannya itu memang ini adalah titipan. Dipaksakan dengan alasan kita kurang dokternya. Dokter spesialis kurang. Kemudian ada daerah 3T yang mestinya kalau tidak mau maka dokter asing itu akan diarahkan ke sana. Ya. Tapi ini kan aneh gitu loh. Bahwa kita sebenarnya itu bukan masalah kurang dokter, tapi kegagalan distribusi. Kegagalan distribusi ini karena dokternya ini bukannya tidak mau, tapi pemerintah tidak bisa menyediakan anggaran, tidak bisa mengatur dan sebagainya. Sehingga dokternya tidak bisa ke daerah. Seperti itu. Jadi kegagalan pemerintah ini yang kemudian ditimpakan pada organisasi profesi. Apalagi dokter asing itu pasti juga nggak mau disuruh ke daerah-daerah, ke Papua, ke NTB. Logikanya seperti itu. Tapi kalau dia mau, ada misi apa? Kalau dia mau dengan bayaran yang kita tidak mau seperti itu, ada misi apa? Seperti itu. Itu perlu dikritisi juga. Itu perlu dikritisi ya. Seperti itu. Iya. Selain itu, Dokter Mahesa ya, dengan dalam ketentuan RUU Kesehatan itu emang hanya dokter asing yang spesialis atau semua yang boleh? Semua. Jadi gini, kalau kita bicara tentang aturan yang existing hari ini, Pak Rahma, sebenarnya dokter asing udah bisa masuk ke Indonesia, tapi untuk ahli teknologi. Jadi ada dokter spesialis atau subspesialis yang belum ada di Indonesia, dia datang ke Indonesia, didatangkan ke Indonesia untuk ngajarin dokter kita. Nah, tapi didatangkan pun yang dokter spesialis subspesialis ini dia hanya di rumah sakit pendidikan. Kemudian kita harus lihat juga bahwa ada 12.000 lulusan dokter setiap tahun. Kemudian ada ratusan dokter warga negara Indonesia yang ngambil sekolah di luar negeri, balik ke Indonesia. Sebenarnya ini tugas pemerintah ketika 12.000 lulusan setiap tahun plus yang dari luar negeri, bagaimana mendistribusikan mereka untuk ini. Ini tugas pemerintah sebenarnya, bukan tugas organisasi profesi. Tugas organisasi profesi hanyalah mengawasi dokter-dokter yang dikirim ke daerah, benar kompetensinya, dokter yang dari luar negeri kompetensinya benar. Nah, saat ini yang berlaku itu, kalau yang dokter ahli tadi, itu kalau dia didatangkan oleh kolegium itu tidak ada adaptasi, Mas Agung. Karena dia sudah diambilnya dari universitas-universitas yang ternama untuk ngajarin dokter kita.
Tapi kalau yang dokter WNI lulusan luar negeri itu ketika masuk ke Indonesia dia harus adaptasi dulu. Kenapa harus adaptasi? Ini harus kami jelaskan. Karena kurikulum di luar negeri dan di Indonesia berbeda. Kalau dia lulusan di Singapura, di universitas yang rankingnya bagus, itu mungkin penyetaraannya cuma sebentar, paling 6 bulan ya, untuk melihat kompetensinya sama dengan di kita. Tapi kalau dari universitas-universitas yang lain di Filipina, di China, di India, itu pada saat di assessment, saya pernah ikut assessmentnya. Ternyata di Filipina itu kalau kayak saya nih koas atau dokter muda, itu harus semua bagian harus didalamin. Dari anak, bedah, kandungan, penyakit dalam, itu semua didalamin semua. Ternyata ada pendidikan-pendidikan dokter di Filipina itu dilihat penjurusannya. Jadi kalau saya lulus degree S1, saya ditanya mau jadi spesialis apa nanti ke depan. Oh, saya mau jadi spesialis anak. Maka dia pendalaman koasnya, dokter mudanya hanya di bagian anak. Oh, tidak semuanya? Nggak semuanya. Nah, ketika mereka lulus jadi dokter, pada saat kembali ke Indonesia di asesmen oleh kita, ternyata dia nggak ngerti tentang penyakit dalam. Dia nggak ngerti tentang bedah. Nah, padahal ketika akan diturunkan ke tengah masyarakat harus tahu semua, harus ngerti dia semuanya. Oleh karena itu harus adaptasi, harus didalamin dulu ilmunya. Kalau dia terlalu banyak yang nggak tahu, bisa sampai setahun, bisa sampai 2 tahun dia harus adaptasi di rumah sakit pendidikan. Itu aturan yang existing hari ini. Nah, di RUU Kesehatan ini banyak celah baru terutama dokter warga negara asing yang masuk ke Indonesia. Itu kalau memang dia harus adaptasi, Mas Agung, dia adaptasinya tidak harus di rumah sakit pendidikan. Dia bisa adaptasi di rumah sakit di mana dia akan bekerja. Pertanyaan besarnya, kalau dia diadaptasi di rumah sakit dia akan bekerja, yang ngawasin diadaptasi siapa? Kan harus ada yang ngawasin. Benar nggak dia kompetensinya dilakukan? Itu kan nggak jelas. Dan yang lebih parah lagi di RUU ini, Mbak Rahma, ada ayat berbunyi adalah dia tidak perlu adaptasi untuk dokter asing kalau dia sudah pernah praktik 5 tahun di negaranya. Bisa dibayangkan dia praktik 5 tahun di negaranya yang kita nggak jelas kompetensinya gimana, terus masuk ke Indonesia langsung praktek. Penyakitnya juga beda kan? Iya. Jenis penyakit tropis Jadi semuanya. tujuan dokter asing yang dulu dengan sekarang ini beda. Itu loh. Yang harus dipahami ya. Yang dulu itu memang untuk transfer knowledge seperti itu. Jadi memang spesifik sekali ya kan, Iya. seperti itu. Nah, kalau sekarang ini untuk mendukung sistem yang tadi saya bilang kapitalis tadi, maka dokter asing ini dibutuhkan seperti itu. Terus kalau ditanya apakah dokter asing ini mau bekerja di tempat-tempat tertentu, bisa jadi ada. Karena apa? Kalau misalnya kita tujuannya Pak Jokowi mengatakan bahwa supaya masyarakat kita yang berobat ke Malaysia, Singapura bisa diladeni atau ditangani oleh dokter Malaysia, Singapura, kalau lulusannya bagus dari sini nggak masalah, Mbak Rama. Kami nggak akan khawatir tentang keselamatan pasien. Tetapi ini kan kerannya dibuka untuk semua negara. Bisa dibayangkan dokter dari Bangladesh, dari India, yang dari sana fakultas kedokterannya itu bisa bentuk ruko. Fakultas kedokterannya itu dididik di ruko tuh. Didatangkan ke Indonesia, sudah 5 tahun praktik di negaranya, langsung bisa praktik di negara kita. Wah, kami khawatir tentang skillnya, kompetensinya. Yang jadi ancaman apa? Keselamatan masyarakat nanti di lapangan. Okay? Terus ditanya apa mau dipekerjakan di daerah? Bangladesh, India, mau Mas Agung. Karena apa? Rata-rata gaji dokter di India, Bangladesh itu cuma 4 juta per bulan. Kalau dikasih gaji 5 juta atau 6 juta di Indonesia, pasti mau mereka kerja di Indonesia. Meskipun dengan resiko kompetensi mereka juga masih bertanyakan. Tapi bagi pihak industri, mau aja mempekerjakan dokter yang murah. Daripada mempekerjakan dokter Indonesia, gajinya harus sekian, lebih baik saya pekerjakan dokter dari Bangladesh, dari India, masalah kompetensi urusan belakang. Yang penting memenuhi syarat 5 tahun praktik di negaranya. Tapi ada satu lagi, jujur ini ya. Banyak orang yang tidak puas dengan kualitas dokter-dokter Indonesia sehingga mereka berobat ke luar negeri, ke Singapura lah contohnya. Sehingga ini kan dengan dibukanya keran ini kan memfasilitasi orang-orang tersebut daripada uangnya itu habis di luar negeri 2 triliun lah se-Indonesia ini kata Jokowi. Kan lebih baik. Kalau dokternya kompetensinya lebih bagus dari kita nggak ada masalah. Tapi kalau dia lebih di bawah kita gimana? Ancamannya. Saya setuju yang disampaikan Mbak Rama. Ada beberapa kualitas dokter yang harus diperbaiki. Itu menjadi PR kita semua. PR organisasi profesi, tapi yang terpenting lagi adalah PR dari institusi pendidikan untuk mendidik dokter supaya lulus. Tetapi kita dihadapkan kepada fenomena dunia luar nih Mas Agung yang mempengaruhi perilaku dokter hari ini. Kami harus sampaikan itu. Industri sangat besar pengaruhnya mempengaruhi perilaku dokter.
Bisa dibayangkan sekarang mahasiswa kedokteran, masuk kedokteran mengeluarkan biaya ratusan juta. Mbak Rahma. Kalau zaman saya dulu, itu hanya 180.000 SPP saya. Tapi sekarang bisa jutaan, bisa puluhan juta malah. Apa SPP? Ketika dia lulus, maka dia akan berpikir nih, ya mungkin tidak semua mahasiswa kedokteran atau dokter yang baru lulus akan berpikir untuk mencari balik modal. Tapi hampir sebagian besar dipengaruhi oleh saya harus cari kerja yang income saya lebih besar dong. Karena sudah besar nih, orang tua saya sudah jual tanah, sudah keluar biaya banyak. Saya harus cari tempat yang lebih bagus. Mungkin bukan pemikiran dokter ya, pemikiran orang tuanya. Karena dia menyekolahkan anak di tempat besar. Oleh karena itu dari dulu kita menyampaikan pendidikan kedokteran ini harus dibenarin. Biaya pendidikan jangan terlalu mahal. Karena apa? Kita yang menciptakan dokter yang mau mengabdi di mana saja. Jangan sampai kita menciptakan dokter yang mau mengabdi dia mikir-mikir dulu. Oh, saya mau di daerah yang gajinya gede. Kalau daerah yang gajinya kecil saya nggak mau. Akibatnya apa? Daerah yang insentifnya kecil nggak ada dokter di sana. Ya itu tidak ada pemerataan Tidak ada seperti yang terjadi. Apalagi dengan ini dibuka ya pasti akan terjadi penumpukan juga tetap sih ya. Kecuali itu yang dari Bangladesh saja atau dari daerah-daerah yang memang murah mau ditempatkan di. Jadi satu sisi kita minta pemerintah daerahnya untuk menaikkan insentif, pemerintahnya bilang, oh kita nggak punya anggaran untuk menaikkan insentif dokter. Lah terus gimana caranya untuk memancing dokter mau mengabdi di daerah tersebut? Apalagi mandatory spending hilang. Lebih nggak ada lagi anggarannya. Jadi menarik tadi ya. Jadi sebenarnya yang dijauhkan dari profesi ini adalah masalah integritas ya. Integritas pengabdian seperti itu. Dan ini lebih diracuni oleh jiwa, tadi dikatakan bahwa mindset money ini memang ada. Itu ketika tahun 2000 yang saya bilang era korporasi itu sudah berjalan, pemerintah tidak sanggup, maka sebenarnya kita sudah melewati yang suatu fase di mana pasar bebas. Di mana kalau kita praktek di luar kota, bahkan luar pulau, katakanlah misalnya spesialis bedah saraf, tapi seringkali di sana tidak ada fasilitas, atau bedah jantung, tidak ada fasilitas. Terus bagaimana seorang dokter bisa bekerja dengan baik? Akhirnya mereka lari ke kota-kota besar, ke Jakarta dan sebagainya. Ini kan pasar bebas. Kalau pemerintah menganggap bahwa, oh saya mau mendirikan layanan kesehatan di suatu daerah yang sangat terpencil seperti itu, maka tidak hanya dibutuhkan dokter, tapi dibutuhkan fasilitas, komitmen pemerintah seperti itu. Nah, ini yang kemudian kalau kita bahasakan dengan sekarang ini, pemerintah itu seakan-akan, kalau saya tanya Pak Menteri, kita nggak perlu uang. Itu berkali-kali seperti itu. Banyak kok yang mau memberikan dana seperti itu. Mau berinvestasi itu banyak. Kalau kita paham dengan kata-katanya beliau, baik yang secara lisan maupun tertulis, bahwa yang dipikirkan itu adalah investasi memang. Tidak ada yang lain. Jadi dokter pun itu juga diarahkan untuk ke sana. Gimana caranya kamu bisa lulus cepat, dengan yang sekarang ini kita pendidikan lewat university base seperti itu, cukup nanti di rumah sakit aja. Seperti itu. Rumah sakit mana aja? Rumah sakit yang mampu. Nah, yang menarik ini lagi soal tenaga dokter asing tadi. Saya inget TKA jadi dokter asing, maksudnya dokter asing tadi itu bahkan sebelum RUU Kesehatan disahkan, yang bikin heboh lagi sudah keluar Permenkes ya, yang membolehkan pendaya-gunaan dokter asing. Pendaya-gunaan dokter asing. Jadi kayaknya udah nggak sabar nunggu disahkan RUU Kesehatan. Jadi memang saat ini sudah diperbolehkan ya dengan Permenkes. Sudah dengan Permenkes tersebut. Dan itu pun kami mempertanyakan substansi dari Permenkes yang hampir sama dengan rancangan undang-undang sekarang. Gitu loh. Padahal kan undang-undang belum diketok. Jadi udah nggak kelamaan kali ya nunggu undang-undang kesehatan ini ada protes-protes kayak gini. Curi start itu. Jadi udah pemerintah sudah mengeluarkan Permenkes sehingga itu dibolehkan. Bahkan saya dengar sudah ada rumah sakit milik Australia yang didirikan di Depok. Di Depok baru-baru ya? Ini. Iya, yang pertama di Depok. Ya, selain itu sudah banyak sebenarnya rumah sakit jejaring yang kepemilikannya oleh negara lain sudah banyak juga berdiri di Indonesia. Jadi sebenarnya ya benar juga kalau dulu banyak orang Indonesia yang keluar negeri untuk berobat, sekarang udah nggak perlu lagi keluar negeri menghabiskan uang di luar negeri. Cukup habiskan di Indonesia, tapi jatuhnya ya ke mereka lagi, ke oligarki lagi masalahnya ini ya. Bukan ke ekosistem Indonesia tadi itu ya, rakyat Indonesia ini ibaratnya ya kalau dibuat perumpamaan lebih mudahnya ini kayak ini nih, kayak ini sorry nyebut merek apa gerai ya, yang supermarket yang kecil-kecil itu kan. Dulu kan banyak orang jualan meracang apa sih jualan. Nah, ini yang menarik di sini, Pak. Kalau kita bicara fenomena tadi ya supermarket kecil-kecil yang banyak tadi.
itu kan sebenarnya kalau kita bilang memudahkan ya. Mau beli telur, kita nggak perlu lagi ke tempat yang dulunya harus berapa kilo, Udah di seperti gang aja itu. sudah ada yang Kita jual. jalan sebentar. Tetapi jiwa konsumsi itu kan, konsumtif itu akan meningkat. Kesehatan pun seperti itu. Kita disuguhi nantinya itu dengan pelayanan yang konsumtif. Ini tujuannya mereka membangun ekosistem investasi kesehatan kan nggak mungkin murni untuk menyediakan fasilitas kesehatan, healthcare ya. Tidak. Health industry itu artinya apa? Ini ada sesuatu yang mereka ingin buat, layanan yang mereka buat untuk kemudian menghabiskan uang kita. Spend Tapi money kalau itu. supermarket itu kan memang kebutuhan pokok juga banyak dijual di sana ya. Tetapi yang efeknya lagi adalah masyarakat yang dulu bisa berjualan jadi mati semua begitu kan ya. Betul. Kecuali di Padang itu yang masih bisa ya dilarang katanya Itu ya. karena pemerintah daerahnya. Karena pemerintah daerah di lain-lainnya dulu di tetangga-tetangga saya banyak yang buka usaha seperti itu. Nah itu kesehatan nasibnya sama kan? Tapi hal ini kan sangat kontradiktif dengan pernyataan pemerintah dan Pak Menteri Kesehatan sendiri menyatakan bahwa yang menjadi prioritas itu adalah preventif promotif. Harusnya kita bikin program membuat orang yang sehat tetap sehat. Ya kan? Orang yang sakit cepat-cepat sehat supaya dipertahankan kesehatan. Jangan banyak-banyak orang sakit. Tapi justru kan kontraproduktif dengan banyak didirikan rumah sakit berarti berharap ada orang yang banyak dirawat. Jadi gitu ya. industri ini, jadi dagangan. Ya, jadi ada Itu loh. pernyataan hilirisasi kesehatan. Iya. Ini harus kita waspadai. Karena yang menguntungkan itu adalah itu tadi, hilir tadi. Yang bagaimana mencegah orang tidak sakit itu dilupakan seperti itu. Baik, yang terakhir ini kita akan membahas soal ketahanan nasional. Ini saya baca tulisannya Dr. Agung ya, ada beberapa yang soal bahwa RUU Kesehatan ini juga bisa mengancam ketahanan nasional karena keamanan data-data. Bahkan ditulis juga di media-media asing ya, bahwa data-data kesehatan, data-data genetik ya, masyarakat Indonesia yang beragam, yang tentunya spesifik, ini bisa sangat mudah untuk bocor. Ini seperti apa kalau di RUU Kesehatan ini, Dr. Agung? Ya, jadi ini kan termasuk area blind spot yang memang selama ini nggak pernah dibahas. Karena kita sibuk dengan tadi pasal-pasal yang pro kontra tadi. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang genome sequencing, itu sudah dilakukan di Indonesia bahkan belasan tahun yang lalu oleh Eijkman. Yang sekarang almarhum ya. Kita almarhum itu nggak tahu, ini memang sengaja memang dibuat masalah itu ya, atau memang sengaja dihilangkan seperti itu. Karena Jadi, sudah Eijkman sudah dilebur menjadi BRIN ya. BRIN. Ya, padahal Eijkman dulu banyak penelitian-penelitiannya. Tentang biomolekuler ya, tentang genome sequencing ini. Jadi mereka sudah membuat tentang pemetaan genetik Indonesia. Ini versinya Eijkman. Bahkan tahun 2018 itu Prof. Herawati sudah menyatakan kita akan masukin era pengobatan presisi. Nah, Pak Menteri ini dengan BGSI ya, Biomedical Genome and Genome Sequencing. Science Initiative itu ingin membuat sebuah inisiasi pengobatan presisi berdasarkan genome sequencing. Jadi pengurutan DNA seperti itu. Nah, ini kan berarti sebenarnya Pak Menteri ini mengambil inisiasi yang sebenarnya tahun 2018 sudah dinyatakan seperti itu. Oleh Eijkman tadi. Eijkman seperti itu. Mereka mampu kok. Tapi mampu di sini kan berarti butuh dukungan dari pemerintah. Artinya Eijkman sendiri itu sudah harusnya didukung pemerintah menjadi lembaga yang kemudian melakukan pengobatan presisi ini. Tidak hanya sekedar riset, tapi aplikasi dalam hal pengobatan seperti itu. Nah, pemerintah yang sekarang ini, Pak Menteri ini, terlalu ingin cepat melompat seperti itu, tapi menghilangkan substansi dasar yang sudah ada. Jadi seperti membangun infrastruktur baru untuk pemeriksaan genome sequencing ini. Bekerja sama dengan pihak luar. Yang ini yang aneh. Memang kita tidak punya keahlian di sana. Kita tidak punya teknologi. Tetapi ketika kita berserah diri, bahkan sekarang ini ada donasi ya dari Melinda and Bill Foundation, ya, Bill Gates Foundation sebesar 500.000 US dollar reagen seperti itu, menggambarkan bahwa tidak ada makan siang yang gratis. Apa mau mereka dengan kita melakukan data sequencing ini sebanyak 10.000 dalam 2 tahun. Jadi 10.000 sampel ini nggak sedikit gitu, itu banyak sekali seperti itu. Lalu data ini bagaimana pengolahannya? Itu yang tidak terjawab. Bagaimana menjamin data ini tidak keluar? Bahkan di dalam undang-undang rencana undang-undang ini ada satu pasal, satu ayat yang mencurigakan. Karena membolehkan data spesimen dalam bentuk yang masih spesimen ini bisa transfer. Baik oleh karena tidak ada alatnya, atau ada metode lain yang ingin dilakukan,
Transfer ke luar negeri maksudnya? Transfer ke luar negeri, spesimen seperti itu. Kita harus paham bahwa negara-negara lain itu juga mengembangkan genome sequencing. Tapi mereka memperkuat dengan apa? Regulasi, dengan aturan seperti itu. Dan tidak mungkin hanya satu level di bawah Kementerian Kesehatan. Mestinya harus di bawah Presiden. Atau bahkan ini kita bilang biosekuritas kita ini kan sudah punya pengalaman buruk dengan Namru seperti itu. Mestinya kita belajar dari sana. Jadi tidak boleh kemudian membiarkan data ini menjadi, konsumsi asing seperti itu. Saya tidak mengatakan bahwa ini suatu kesalahan ya. Artinya kalau kita melakukan pengembangan pengobatan presisi, kesalahannya adalah ketika kita berupaya melakukan pemeriksaan ini secara massal, tetapi kita tidak menyiapkan regulasinya, tidak menyiapkan biosekuritasnya seperti itu, dan kemudian bahkan undang-undang ini hanya satu pasal saja justru yang menyebutkan bahwa kita bisa mengirim sampel keluar. Dan sampel ini tidak kita maknai hanya sebuah sampel data begitu saja, tidak. Ini bagi mereka yang paham, ini suatu mahadata. Ya. Dan itu sudah dilindungi oleh undang-undang ya, diperbolehkan begitu, tidak ada. Iya, justru undang-undang itu yang genome disembunyikan. sequencing ini sebenarnya Indonesia sudah dikembangkan, Sudah mampu. Sudah dikembangkan sejak zaman Ekman. Dan tapi saat ini data-data tersebut sudah dipindahkan ke BGSI begitu. Oh tidak, jadi justru maaf nih, para peneliti yang ada di Ekman itu justru sekarang larinya ke pihak swasta. Misalnya ada Mokhtar Riyadi, dia dengan MERIN ya, Mokhtar Riyadi Institut Nanoteknologi seperti itu. Jadi mereka-mereka yang punya kompetensi di bidang ini itu justru larinya ke pihak swasta. Kalau ke pihak swasta semakin sulit pengawasannya dong ya, Ya, bukan pemerintah itulah. lagi nih. Jadi kan Ya terserah MERIN-nya ini nanti mau diapakan data-datanya ini kan liberalisasi berarti kan. Bagaimana dengan pengamanan data biorepository seperti itu. Ini kan aturan-aturan yang belum pernah dibuat secara detail. Jadi undang-undang yang sekarang ini kalau memang mau dibuat untuk mendukung big data kesehatan seperti itu, berarti harus ada undang-undang yang lebih komprehensif, lebih baru. Tidak kemudian undang-undang yang gemuk yang dikatakan omnibus law, tapi kemudian tidak membicarakan hal yang tersebut lebih detail seperti itu. Baik, ini mungkin yang terakhir ada ditambahkan. Ya, jadi sebenarnya kan kita tidak anti terhadap perkembangan teknologi kedokteran. Perkembangan teknologi genom itu kita dukung, selama itu digunakan untuk kepentingan kesehatan rakyat. Tapi yang kita khawatirkan dari RUU Kesehatan ini adalah datanya. Kita belajar dari 2 kali kasus bocornya data Peduli Lindungi dan data BPJS. Artinya apa? Ada masalah krusial tentang jaminan keamanan data di Indonesia. Tapi di RUU ini justru kok sepertinya diberikan ruang sangat mudah untuk mengelola data genom. Data genom ini, Mbak Rahma, ini bukan bicara data yang hari ini, bukan bicara orang sakit hari ini. Data genom ini kan bicara data orang yang berpotensi sakit ke depan. Dan karena itu, genetik ya. Iya, dan itu bagi pihak industri kan sangat menguntungkan. Dia bisa melakukan pemetaan, oh nanti saya akan membuat produksi obat ini. Nanti pandeminya ini, obatnya ini. Iya. Dia lagi-lagi muncul pandemi, sudah ada obatnya lagi. Dia lagi yang jual obatnya. Kecuali itu tadi, kecuali kalau data itu benar-benar dijamin gitu loh oleh negara kita. Apalagi kita sudah punya undang-undang perlindungan data pribadi, di mana data kesehatan itu harus benar-benar dijamin. Nah, di RUU ini bahkan itu disebutin tuh Mas Agung. Di RUU ini disebut bahwa orang yang melakukan pelanggaran terhadap data genetik ini itu hanya diberikan sanksi administratif. Padahal di Undang-Undang ITE bahkan dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, sanksi pidana orang yang bermain-main dengan data kesehatan dan data genetik. Tapi kenapa begitu mudahnya gitu loh di RUU Kesehatan? Sekali lagi kami menangkap sinyalir bahwa ini ada kepentingan pihak industri ini. Bahkan tadi kalau disampaikan Mas Agung, Bu Mami aja udah buka tuh pemeriksaan genom. Artinya pihak-pihak swasta dibuka ruang luas untuk melakukan pemeriksaan genom yang datanya kita nggak tahu kemana itu nanti. Tuh, itu yang kita khawatirkan. Padahal kita ingin melindungi segenap rakyat. Tahun 2017, Mbak Rahma, kami dengan Mabes TNI pernah membuat kerjasama terkait dengan health global security. Karena kita bicara tentang data kesehatan ini sangat penting. Kepentingannya apa? Ini kan perang global, ini kan tidak perang tembak-tembakan saja. Bicara tentang data kesehatan penting bagi pihak-pihak lain yang punya kepentingan terhadap Indonesia. Untuk senjata biologis misalnya. Iya. Nah, bisa dibayangkan ini kelakar-kelakar aja kita.
nanti kalau data tentara kita bocor misalnya, oh ternyata sekian tentara kita ada yang sakit diabetes, ada yang sakit asam urat, ini kan mudah banget bagi lawan kita untuk, sewaktu itu kalau diserang aman aja, ini kan tentara kita kan banyak penyakitan gitu loh. Apalagi sekarang orientasinya semuanya orang dirawat sakit, bukan membuat orang sehat gitu loh. Nah ini yang sebenarnya kita jaga betul. RUU ini jangan, ya kami menangkap memang pasal demi pasalnya titipan gitu loh. Jangan kan? jadi celah. Jangan jadi celah. Jadi kalau mau ini mau dilahirkan, ayo kita lahirkan sebuah undang-undang yang bagus, yang bisa melindungi semua rakyat. Dan nggak perlu buru-buru juga. Nggak perlu buru-buru. Nggak ada urgensinya. Itu loh. Nggak usah ngejar 2024. Nggak usah ngejar 2024. Undang-undang Kesehatan tahun 2009, tahu nggak Mbak Rahma? Dibahas yang berapa tahun? Dari tahun 99 baru diketok tahun 2009. 10 tahun pembahasan undang-undang kesehatan. Ya kita juga nggak mau lama-lama juga pembahasan sebuah Tapi undang-undang. jangan ngejar setoran juga dong. Tapi jangan ngejar setoran juga, gitu ya. Baik, terima kasih ini Dr. Mahesa juga Dr. Agung. Saya jadi curiga deh setelah ngobrol-ngobrol, jangan-jangan ya memang benar RUU Kesehatan ini berdasarkan pengalaman dari pandemi ya. Terinspirasi karena di pandemi itu banyak yang dapat cuan kan dari PCR dan lain sebagainya. Wah, jangan-jangan ini perlu pengaturan yang lebih melindungi pemodal ya, seperti itu. Ini kalau kita mau skeptis ya, kalau kita mau mengkritisi bisa juga yang jadi yang pasti. Boleh nambah satu lagi, Pak? Iya, silakan. Jadi satu hal yang menarik ya. Jadi kita yang dokter ini selalu bicara tentang rasional ya, tentang analisis, tentang kritis seperti ini. Kita digagal pahamkan bahwa pemerintah lebih mengandalkan, maaf saya sebutkan, buzzer, kemudian influencer, bahkan sekarang endorsement seperti itu, untuk mengangkat pro RUU ini. Jadi setelah tidak ada transparansi, keterbukaan, draft yang tidak pernah kita baca secara resmi seperti itu, Malah pakai buzzer. malah pakai buzzer. Itu kan dari strategi dari zaman Undang-Undang Cipta Kerja itu sebenarnya. Justru itu menguatkan kita, memberi keyakinan kita bahwa inilah tempat kita untuk berjuang. Jadi jangan sampai nanti kemudian merasa bahwa ini kan Dr. Mahesa ini menggunakan simbol profesi ini ya. Terus kita merasa saya bukan pengurus ID seperti itu, seperti halnya saya. Terus kita tidak perlu berjuang. Atau mungkin rakyat, publik merasa bahwa ini urusannya profesi. Bukan. Inilah yang sebenarnya kita dikelabui. Jadi beberapa bulan yang lalu ini kita selalu dikerjain dengan pasal per pasal nih. Dan semuanya itu lebih condong pada masalah kedokteran nih. Tidak bicara tentang kesehatan, bahkan lupa bahwa sebenarnya ini masalah pembangunan ekosistem investasi kesehatan tadi. Ya, jadi kita ini dikelabui, rakyat dikelabui. Jadi yang terancam itu bukan masalah profesi kedokteran, sama sekali bukan. Tapi adalah rakyat, masalah kedaulatan bangsa ini. Iya, itu mungkin harus banyak ditekankan. rakyat yang belum aware tentang kasus ini karena seringkali ini beda dengan misalnya harga minyak goreng mahal begitu. Ya. Pasti langsung teriak semua karena bersentuhan langsung dengan kepentingan publik. Atau Undang-Undang Cipta Kerja, buruh semua mayoritas kita buruh semua ya. Saya ini buruh juga loh. Ya, jadi langsung bersuara. Tapi Undang-Undang Kesehatan banyak orang yang ya tadi itu mungkin terkelabui ya karena tidak aware bahwa sebenarnya ini juga sangat bersentuhan dengan kepentingan tapi tidak langsung karena saat ini kita masih sehat-sehat saja gitu ya, belum sakit. Tentunya ini ketika ini semua terjadi dan itu sudah terlambat, tentunya akan lebih sulit begitu ya. Sehingga sekaranglah waktunya bersuara mumpung belum disahkan. Ini alhamdulillah masih di ini ya, masih tertahan di pembahasan tingkat 1. Ya kita berharap pimpinan DPR mikir-mikir lagi lah untuk mengesahkan RUU ini, ya kan? Ya kan banyak cerita-cerita bahwa ada rancangan undang-undang yang sudah dibahas di Panja, akhirnya batal juga disahkan di paripurna karena sudah mulai terbuka hati nurani dan pikirannya. Nah, ya, ini gitu mungkin kan? salah satu acara ini digelar juga untuk membuka sisi lain ya, agar tidak tadi itu hanya satu melalui buzzer saja informasinya, karena ya ini masalah undang-undang kesehatan, masalah ilmiah sudah harusnya dibahas secara argumentatif, secara substantif begitu ya, didengar di partisipasi publik semua pihak, nggak perlu buru-buru begitu ya. Pastinya kita semua tentunya tidak anti dengan perubahan, tidak anti dengan kemajuan atau peningkatan teknologi dan lain sebagainya. Tetapi ya kita berharap agar itu semua dilakukan benar-benar berdasarkan kepentingan kesehatan, bukan cuan, begitu ya. Baik, thank you ini ya. Sekali lagi terima kasih yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa subscribe di YouTube channel inilah.com dan komen juga ya. Saya Rama Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.